Indonesia, tolong jangan sampai kalian menjadi seperti kami, seperti Malaysia. Bagi kami, Selayang Rohingya punya tempat. Ini orang Melayu jangan kacau. Bahayanya orang Rohingya ni bila dah banyak maka mereka akan terlibat melakukan kerosakan, mencabul. Seorang pelajar tingkatan 3 di Melaka dirogol bergilir-gilir 2 warga Rohingya. Seorang lelaki etnik Rohingya dihadapkan ke Mahkamah Session Air Keroh atas pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang kanak-kanak. Jual dadah dan sifat juga perangai mereka yang kurang ajar. Bagi Seri petaling ah. Tak nanti dia. Aku tak usik barang kat rumah kau, kau jangan usik barang rumah aku. Kau faham? Tengok ah, semalam gempur lagi dah macam ni ah. Semalam gempur, hari dah macam ni ah. Tak ada apa-apa dah di PKL ni dah. Pemalas dan tidak bersyukur. Kenapa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Ini sedikit? Hah? Terlalu sedikit. Oh. Kayaknya mereka kurang puas karena terlalu sedikit katanya. Sehinggalah bangsa mereka ini tidak diterima di mana-mana negara. Bahkan pada tahun 2016 bermulanya pembunuhan beramai-ramai dilakukan oleh tentera Burma, tentera Myanmar kepada bangsa Rohingya. Hari ini mereka telah sampai ke Indonesia menaiki kapal dengan jumlah yang banyak, sedangkan penduduk Indonesia juga dah padat. Dan di Malaysia pula bangsa Rohingya ni lebih kurang 200,000 orang dah yang menetap di Malaysia, dan sekarang ni mereka nak minta tanah. Mesti memberi hak sama rata kepada kami kaum minoriti, kaum pelarian Rohingya. Beri kami Selayang, mungkin sudah cukup. Selayang bagi kami. Mereka mahukan Selayang dan juga Sungai Buloh. Hari ini kita akan bahas mengenai bangsa Rohingya ini dan kenapa mereka ditolak oleh negara-negara lain. Jadi tengok video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu dan dipermudahkan dalam segala urusan. Hari ini Indonesia tengah heboh mengenai warga Rohingya, juga disebutkan sebagai pengungsi Rohingya. Kalau bahasa Melayu disebutkan sebagai pelarian Rohingya lah, yang semakin banyak tiba ataupun berlabuh di sana dengan kapal kayu mereka, kapal lama yang mereka bawa. Untuk video kali ini saya harap sahabat semua tidaklah terus membuat kesimpulan, sehinggalah anda tengok video ini sampai habis dan kita membuat kesimpulan bersama-sama pada akhir video. Sebelum kita pergi jauh, kita kena tahu dulu sejarahnya, yaitu bangsa Rohingya ini. Untuk pengetahuan semua, bangsa Rohingya ini adalah salah satu etnik Indo-Arya yang berada di Burma, yang namanya sekarang adalah Myanmar. Dan mengikut sejarah, dulunya mereka ini di bawah pemerintahan Raja Sulaiman Shah, yang asalnya adalah seorang Buddha dengan namanya Naramekla, tapi memeluk Islam pada tahun 1420. Dan mereka etnik Rohingya ini menetap dan juga berkembang di bawah negeri Arakan. Itu adalah tanah mereka, yang mana Arakan ini sekarang namanya adalah Rakhine State, yang berada di dalam Myanmar, di pesisiran pantai bersebelahan dengan Bangladesh. Dan bangsa Rohingya ini memeluk Islam disebabkan pedagang Arab juga pernah sampai ke sana. Tetapi pada tahun 1784 mereka diperintah oleh Raja Myanmar, yaitu seorang Buddhis, dan dijajah pula oleh Inggris, dijajah lagi oleh Jepun sehingga pada tahun 1942. Dan akhirnya Myanmar merdeka pada tahun 1948. Mereka juga meraihkannya disebabkan etnik Rohingya ini masih lagi berada di kawasan Arakan, yaitu berada di dalam Myanmar. Tetapi disebabkan berbeza agama, budaya, juga berbeza bangsa dengan pemerintah juga kerajaan Myanmar yang menganut Buddhis, makanya mereka ini disisihkan, tidak diberikan kewarganegaraan, tidak diiktiraf oleh negara Myanmar. Mereka ini diperlakukan bukan sebagai warga negara, ditindas, dizalimi, sedangkan mereka dah lama menetap di Arakan. Bila berlaku penindasan demi penindasan daripada kerajaan Myanmar, maka adanya pemberontakan dan juga tertubuhnya tentera penyelamat Rohingya Arakan. Mereka inilah yang cuba melawan pemerintah Myanmar dan mempertahankan bangsa mereka. Tetapi disebabkan kekurangan senjata dan kelengkapan, maka mudahlah tentera Myanmar untuk mengalahkan mereka. Bila kezaliman dah banyak berlaku, maka sedikit sebanyak mereka ini telah pun lari daripada Myanmar dan menjadi pelarian, sehinggalah terjadinya pembantaian etnik besar-besar
pembesaran ataupun pembasmian bangsa Rohingya ini diarahkan, yang bermula pada tahun 2016 fasa pertama sehinggalah tahun 2018 pada fasa kedua. Puluhan ribu terbunuh, lain lagi yang dirogol, rumah mereka dibakar dan sebagainya. Agak kesian jugalah umat Islam diperlakukan seperti itu di tanah mereka sendiri. Dan pada waktu inilah Nusantara juga Malaysia bersolidariti untuk Rohingya yang satu agama dan atas sifat kemanusiaan, maka wujudnya lagu ini. Selamat malam Rohingya, miskin lenamu di sisi mayat. Jangan menangis sahabat, ini Tuhan mengujimu. Pada tahun itu jugalah warga Rohingya ni mereka lari keluar daripada Myanmar dan lebih kurang 1 juta orang menjadi pelarian. Ada yang lari ke Malaysia, Indonesia, Thailand dan yang paling besar ialah mereka lari ke Bangladesh disebabkan Arakan dekat dengan Bangladesh dan juga wajah dan bahasa mereka lebih kurang dengan orang Bangladesh. Sehinggalah dibina kepada mereka satu kem yang khusus untuk mereka yang dinamakan sebagai Kutu Palong Camp ataupun Cox's Bazar di Bangladesh. Di sana mereka disediakan rumah dan tempat kelengkapan, tetapi kena bekerja untuk mendapatkan makanan. Dek kerana disebabkan kehidupan yang sempit dan hidup tidak mewah dan kena bekerja keras untuk mendapatkan makanan, pendidikan juga tidak ada, ekonomi di sana pun susah kerana negara Bangladesh juga adalah antara negara yang miskin. Maka dari situlah bermulanya pelarian demi pelarian. Mereka meninggalkan kem tersebut dan mereka masuk ke negara-negara yang boleh mereka masuk untuk mencuba nasib, dan mereka sanggup untuk mati ke negara yang mereka baru sampai daripada kembali kepada kem yang berada di Bangladesh tersebut. Dan terbaru mereka memilih negara Indonesia. After Indonesia, where are you going to? After Indonesia, Inshallah, I won't go anywhere. If this country is very well. This country is very amazing. This country of the people of this world is very amazing. So that's why I won't go anywhere. If the government of this country is agreeable for us to keep us, inshallah we'll stay here. Not only I, but also my sister and my brothers, my uncles. They all stay in Bangladesh, in Indonesia. how do you know you are in Indonesia right now? How do you know? Actually, we plan to come Indonesia. So the middleman, the middleman, he fished us to Indonesia last night. After fishing, they have flew away with a speedboat. So you are exactly want to go to Indonesia, right? Yeah. I exactly come to Indonesia. My aspiration is to come Indonesia for accomplishing my ambition. Disebabkan mudah untuk mereka masuk, saya memperoleh laporan pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang. dan rakyat Indonesia juga baik-baik belaka, apatah lagi negeri Aceh yang masyarakatnya lebih Islami, pasti akan mudah menerima mereka, mudah kesiankan mereka. Dan juga sebelum ini pada tahun 2015 ada warga Rohingya diterima dengan baik di Aceh. Ditambah lagi dengan longgarnya kawalan sempadan Indonesia yang mudah untuk mereka keluar masuk, maka mereka memilih untuk tinggal dan berkembang di Indonesia. Untuk pengetahuan semua, mereka yang datang ke Indonesia ini juga sebenarnya ada ejen yang membawa mereka, dibayar untuk perjalanan mereka. Pak Idris, Anda pergi kemana? Pergi ke Indonesia. Berapa lama ke? 27 hari sudah naik. Sudah 27 hari di laut. Sekarang Anda sudah berada di mana sekarang? Sekarang dari Indonesia. Di Indonesia. Setelah Indonesia Anda mau pergi kemana? Pergi tak tahu lah. Belum tahu kemana perginya? Belum tahu. Naik apa Anda ke sini? Naik kapal lama. Naik kapal. Dari mana Anda berangkat? Dari mana itu Anda berada ke Indonesia, Bangladesh Camp. Dari Bangladesh Camp di mana? Bangladesh Camp namanya apa? Indonesia. Nah, nama campnya di Bangladesh apa? Nama tempatnya? Itu Teknap Sibolok. Sibolok. Anda naik berapa bayar untuk sampai ke Indonesia? Banglawan 20 TK. 20.000. Ribu. Untuk berapa orang? Itu satu family saja. Satu family 20.000. Ya. Itu Anda bayarnya sama siapa? Itu Bangladeshnya orang. Dari orang Bangladesh juga di sana. Anda dikasih kapal Ya. dan makanan Anda disiapkan. Ya. Nanti ini sudah sampai di Indonesia. Ada tujuan yang lain kemana Anda berangkat setelah dari Indonesia? Harus berarti sudah sampai di Indonesia. Sehinggalah terbongkar ada beberapa ejen yang ditangkap
kerana menyeludup orang Rohingya masuk ke Indonesia. Polisi dilaporkan menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Dan sememangnya semua itu dah dalam plan mereka, dalam rancangan mereka. Disebabkan itulah warga Rohingya ini sanggup berlayar di lautan selama 27 hari lebih kurang hanya untuk satu tujuan, iaitu Indonesia. Mungkin juga selepas ini Malaysia. Mereka melintasi negara-negara lain yang kita boleh tengok sendiri di map bagaimana jauhnya perjalanan mereka dengan menaiki kapal kayu tua dan penuh dengan manusia demi untuk sampai ke Indonesia. Ditambah lagi adanya perlindungan daripada UNHCR, iaitu United Nations, Pesuruhjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian. Makanya mereka ini berani ke mana-mana negara sahaja. Untuk pengetahuan semua, UNHCR ini cuba membantu pelarian di sesebuah negara yang berlakunya peperangan, pembantaian etnik seperti yang berlaku pada Rohingya ini. Jika mereka terus berada di negara mereka, mereka akan dibunuh, dibantai. Makanya jalan terakhir ialah keluar menjadi pelarian ke negara lain. Makanya UNHCR ini memberikan kad kepada pelarian ataupun pengungsi untuk mereka tunjukkan kepada negara yang mereka tuju, seperti mana mereka ke Indonesia dan juga ke Malaysia. Jadinya atas dasar kemanusiaan, mana-mana negara tidak boleh menghalau mereka, tetapi kena membantu mereka disebabkan mereka tidak boleh pulang ke negara mereka sendiri akibat daripada peperangan ataupun pencabulan hak asasi kemanusiaan. Dan setiap negara terikat kepada undang-undang adat antarabangsa tanpa mengira sama ada ia menandatangani Konvensyen 1951 berkaitan status orang pelarian ataupun tidak. Jadinya pemegang UNHCR ni berbeza dengan parti, iaitu pendatang tanpa izin. Sebagai contoh, warga Indonesia masuk ke Malaysia secara haram. Jika ditangkap dan dihantar ke negara asalnya, ia selamat disebabkan tidak ada ancaman pembunuhan di negaranya sendiri, sebab dia adalah orang Indonesia dan di Indonesia aman. Kalau pemegangkan UNHCR ni, mereka tidak ada negara untuk kembali. Kalau tangkap mereka pun, kita tidak tahu nak hantar mereka ke mana. Makanya jumlah pemegang kad UNHCR ni ataupun pelarian Rohingya di Malaysia setakat 2021 lebih kurang 200,000 lebih. Bahkan mereka setiap hari bertambah membiak dan ada juga yang dah berkahwin dengan penduduk tempatan. Dan mereka ini berani tidak lari seperti pendatang asing yang lain. Dan ada di antara mereka yang dah pernah tinggal di Malaysia kemudian kembali ke komunitinya dan cuba pula membawa masuk lagi warga Rohingya seperti yang berlaku di Indonesia baru-baru ini. Dia boleh berbahasa Melayu. Tujuan akhir Indonesia? Ya, Indonesia. Indonesia, bukan Malaysia? Bukan Malaysia. Kita duduk semua duduk Indonesia. Duduk di Indonesia. Rencana memang ke Indonesia? Indonesia. Dia mau cakap semua macam ini. Kita tak mau balik Malaysia. Juga antara kelebihan pemegang UNHCR ni, mereka boleh pergi ke mana-mana negara yang mereka mahukan dan mendapat perlindungan daripada PBB. Tetapi mereka masih tetap tertakluk di bawah undang-undang sesebuah negara dan boleh dihukum jika mereka melakukan jenayah. Atas dasar agama dan juga kemanusiaan, ada negara yang menerima mereka. Juga ada negara yang terpaksa menerima disebabkan kesian dan juga simpati. Tetapi ada juga negara yang tidak suka dengan warga Rohingya disebabkan mereka makin lama makin menjadi-jadi dengan terlibat dalam jenayah, mencabul, menjual barang terlarang sebagaimana yang diucapkan oleh salah seorang ahli politik di Malaysia. Dia berminat untuk peduli sangat isu pelarian Rohingya. Mula tak adalah minat sangat pun. Tapi bila dah start cabul, dah start jual dadah, dah start hormat rakyat tempatan, jadi kita selesaikan sebelum jadi selayang. Kita selesaikan sebelum jadi tempat lain yang tak boleh terkawal. Masa tu nak menyesal pun dah tak guna. Lain lagi penyamaran seperti orang cacat dengan meminta sedekah di jalan raya, berniaga tanpa lesen, menjual makanan tanpa halal dan menunjukkan sifat sebenar mereka yang jenis manusia tidak bersyukur, tidak menghormati tuan rumah, bahkan berlagak. Keadaan itu kita boleh tengok di kem-kem Rohingya Indonesia baru-baru ini, mempersoalkan makanan yang sedikit, tidak menjaga kebersihan dan sebagainya. Sedangkan sedikit bantuan itu adalah usaha orang kampung juga kerajaan yang cuba membantu mereka, malah ada yang tidak bersyukur. Dan umumnya kita ketahui yang Indonesia ini mempunyai rakyat yang banyak dan mereka pun nak ubah hidup terpaksa bekerja di Malaysia, terpaksa keluar ke negara-negara lain untuk membantu keluarga mereka di kampung, tetapi ditambah lagi oleh Rohingya. Maka ia membuatkan warga setempat tidak dapat menerima kedatangan pengungsi juga pelarian Rohingya ini, sehingga kan orang kampung ada yang halau mereka balik ke laut. Agak kesian jugalah. Sahabat semua, sebenarnya mana-mana manusia kalau berakhlak baik, pembersih, rajin bekerja, membantu, tidak degil, maka mereka pasti akan disenangi oleh mana-mana negara, oleh mana-mana penduduk. Tetapi rata-rata warga setempat yang cuba untuk membantu warga Rohingya ini kecewa dengan sikap dan juga perangai mereka. Sehinggalah baru-baru ini berlakunya penolakan yang besar. Kedatangan ratusan pengungsi Rohingya yang terdampar di perairan Aceh Utara Aceh ditolak oleh warga setempat. Sahabat semua, kalau di Indonesia warga Rohingya dah tunjuk perangai mereka sedikit demi sedikit
Yang itu baru sampai dah tunjuk perangai. Tapi kalau di Malaysia siap ada kedai, ada kenderaan, ada kawasan mereka untuk mereka berkembang dan terlibat juga dengan jenayah. Bahkan minta tanah lagi, tidak menjaga kebersihan. Maka disebabkan itu rata-rata rakyat Malaysia tidak senang dengan warga Rohingya. Sebagaimana kita boleh tengok dalam komen-komen. Sehingga kan ada seorang ustaz ni yang rajin untuk membenteras kegiatan haram dan kelakuan yang menyalahi undang-undang oleh bangsa Rohingya, Bangladesh, Myanmar dan lain-lain. Tapi hakikat sebenarnya Malaysia ini bagus. Rakyat Malaysia juga bertolak ansur. Mereka boleh mencari rezeki dengan mudah selagi tidak menyusahkan orang lain, selagi tidak diketahui oleh pihak berkuasa. Kita akui manusia ini ada baik dan juga ada buruknya. Untuk warga Rohingya ini sebenarnya mereka tidak mendapat pendidikan yang baik, tidak mendapat lingkungan yang baik, disebabkan mereka berada dalam peperangan dan penindasan, juga dah menjadi pelarian tahun bertahun. Sehingga sikap dan juga perangai mereka ini seperti itu. Boleh jadi juga kerana memang budaya dan juga cara mereka seperti itu. Berbeza dengan warga Palestin yang berani melawan penjajah dan mereka tidak lari daripada tanah mereka meskipun mereka dijajah oleh kuasa besar dunia, meskipun mereka dibom bertahun-tahun, dihancurkan rumah mereka, dibunuh keluarga mereka. Sedangkan mereka satu agama, satu bangsa dengan negara terkaya di dunia, negara Arab yang berada di sekeliling mereka, dengan tidak membantu, tetapi mereka tetap berdiri, berjuang dan juga memperbaiki apa yang dah dirosakkan oleh bangsa penjajah. Itulah kalau nak dibandingkan penduduk Palestin dengan warga negara yang lain, seperti warga Rohingya memang jauh berbeza. Dan untuk warga Rohingya ini sebenarnya ia melibatkan isu kemanusiaan. Kalau di Malaysia ini kerajaan memang membantu sehinggalah mereka menetap bertahun-tahun, sehingga kan ada sekolah, ada pekerjaan dan pelbagai lagi kemudahan mereka dapat. Dah seperti warga tempatan, bahkan ada yang terlibat lagi dalam hal-hal jenayah dan sebagainya. Begitu besar ihsan kerajaan Malaysia kepada warga Rohingya. Saya harap kerajaan juga penduduk Indonesia dapat membuat keputusan yang bijaksana dalam hal Rohingya ini, sebab yang menanggung akibatnya nanti adalah penduduk setempat sendiri. Sama ada baik ataupun buruknya, kita lakukan apa yang termampu dan sesuai dengan keadaan semasa. Dan kita ingatlah pesan baginda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua di dunia dan juga di akhirat, dan mempermudahkan segala urusan kita dan masalah yang kita hadapi. Jadi cukup sekedar itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai orang Malaysia yang komen di video TikTok saya. Mereka bilang apa? Indonesia, tolong jangan sampai kalian menjadi seperti kami, seperti Malaysia. Ya, kalau kalian nggak percaya, scroll aja tuh yang komen-komen yang ada di TikTok tuh, yang di TikTok saya. Bahkan ada satu orang yang ngomong begini, orang Rohingya di Malaysia itu sudah ibarat nasi telah menjadi bubur. Udah tidak bisa lagi ditangani karena jumlahnya sudah ratusan ribu. Hari ini di Aceh sudah sampai 1000-an. Dan sudah dibawa ke kamp pengungsian. Nggak tahu mau dibuat apa setelah itu ya. Nggak usah sok mengambil kebijakan untuk apa ya, untuk mengurusi mereka itu. Mereka adalah etnis yang kalau kalian ambil mereka, kalian akan menyesal. Yang sangat tidak worth it untuk kalian pertaruhkan dengan negeri kalian sendiri. Itu kutub selatan kosong, pergi ke sana. Atau kalau mereka nggak mau pulang, itu ada komen paling bagus di video saya. Katanya apa? Kasih obat tidur, naikkan ke boat, pulangkan sana. Kenapa? Dengar ya, mereka itu yang cuma punya alas terpal ya, sama tenda saja berkeras nggak mau pindah. Bagaimana lagi kalau sudah beranak pinak di sini? Tolonglah ya, gak usah aneh-aneh, gak usah cari penyakit. Sebelum kita cegah ya. Dan tolong, ini bukan hal sepele. Saya akan spill beberapa tingkah mereka yang kalian kalau lihat langsung pengen kalian campak ke laut. Ya, yang pertama ya, mereka itu sangat tidak tahu berterima kasih. Semakin sering kita kasih, semakin dia tidak menghargai. Makanan dah lihat sendiri. Pakaian, oh cukup banyak dikasih, dibuang. Mereka nggak mau. Mereka maunya gaya mereka sendiri. Ya beda lah dengan gaya orang Indonesia. Masa kita kasih jilbab kayak gini dia nggak mau terus dia buang? Karena gaya mereka kan ya pakai selendang. Kita kan nggak pakai selendang, gimana sih? Nggak ada penghargaan. Terus apa lagi? Mereka itu sangat kuat ya, tenaganya kuat, perempuan aja kuat, berantem mau mereka tukang berantem, sesama mereka aja mereka mau tumbuk-tumbukan. Saya kan sudah pernah cerita bagaimana 2 orang cewek itu di dalam kamp pengungsian, mereka rebutan colokan HP, dan mereka tuh punya HP woy. Pengungsi apa yang punya HP? Pikirlah sendiri. Mereka tuh punya HP ya, dan mereka rebutan colokan, dan mereka berantem gara-gara colokan HP. Kemudian mereka berantem berdua dengan apa? Jambak-jambaan. Nah, satu orang cewek itu terjambak rambut dia, woi, tercabut rambut dia segenggam. Itu berdua dia berantem. Gimana lagi dengan orang kita? Kalian pikir dia takut sama orang kita? Nggak takut dia.
Karena dia itu ada yang melindungi. Tahulah siapa yang melindungi dia tuh ya. Seluruh dunia nih memegang kartu itu. Maka sangat dipertanyakan tentang laut kita di Aceh nih. Udah macam jalan tol, mulus sekali sampainya, bergelombang-gelombang. Gelombang pertama, gelombang kedua meribek kadro. Udah ribuan orang sampai ke sini. Itu laut gimana lu? Kosong melompong bagaimana? Kalau memang nggak senang dibilang kayak gitu, kok bisa orang masuk kayak gitu pula? Nggak ada yang jaga apa laut tuh? Itu negara kalau lautnya nggak ada yang jaga kan mengerikan namanya. Siapa-siapa bisa datang. Ini udah terbukti ya. Dan nggak ada orang yang namanya terdampar bolak-balik asli dia aja yang terdampar. Terdampar apa? Terdamparnya asli satu tujuan aja di Aceh aja. Udah sampai di Aceh menyebar ke mana-mana. Tuh di Riau udah banyak orang tuh di situ. Watak mereka tuh ya sangat keras dan tidak tahu berterima kasih nih. Saya kasih tahu ya. Kalau sudah mereka duduk dalam camp tuh, apapun yang kita perintahkan nggak mau bangun dia. Kok dia mau lagi golek-golek ya tiduran, kita panggil nggak mau dia, pura-pura budak, dia tutup kuping, pakai selimut dia tidur, woi. Kayak gitulah nanti kalau dia ada duduk di Indonesia, terutama di Aceh ini kan, kalau kita usir udah nggak bisa lagi. Yang di dalam camp tuh aja, yang di Sabang duduk di dalam tenda aja dia nggak mau pindah sampai ditarik sama ibu-ibu tuh. Gini, kalau kalian mau cepat mereka tuh lenyap kan pakai mobil beko kalian sawok, hai. Lian pi aja ke sana, udah aku bilang ke kutub selatan sana kosong.